Halo guys, welcome back again. Ari di sini. Check it out. Eh, di sini saya ingin membuat video vlog atau video mini tentang penyampaian materi dari mata kuliah pengantar sistem informasi dari Pak Dodon. Ada beberapa saya ingin menyampaikan, segera sharing pada video ini, dan selamat menyaksikan. Let's go. Yang pertama, apa sih itu sistem informasi? Sistem informasi adalah sebuah kumpulan komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan, proses, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan, pengelolaan, operasi, dan interaksi dalam suatu organisasi. Sistem informasi ini dapat mencangkup yang pertama yaitu perangkat lunak, perangkat keras, data, dan prosedur dan atau orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat kepada pengguna yang berbeda dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu sejarah rumpun ilmu informatika. Rumpun ilmu informatika memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Berikut saya jelaskan beberapa sejarahnya. Yang pertama yaitu ada pionir perhitungan mekanik. Pionir perhitungan mekanik ini yaitu sejarah komputer dimulai dengan perangkat mekanik seperti mesin analitik Charles Babbage pada abad ke-19. Ini adalah layanan awal dalam perkembangan komputasi. Yang kedua yaitu mesin Turing. Konsep mesin Turing ini yang dikemukakan oleh Alan Turing pada tahun 1936 memiliki dasar bagi pemikiran komputasi modern. Ini menggambarkan mesin abstrak yang dapat melakukan perhitungan. Yang ketiga yaitu komputer generasi. Komputer generasi pertama ini pada tahun 1940-an. Komputer pertama seperti ENIAC dan UNIVAC yang dikembangkan. Mereka berukuran besar dan menggunakan tabung vakum. Terus selanjutnya yang keempat ada transistor dan komputer generasi kedua. Transistor dan komputer generasi kedua ini dalam tahun 1950-an, transistor menggantikan tabung vakum dalam komputer, menciptakan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih efisien, dan dapat diandalkan bagi penggunanya. Terus yang kelima yaitu ada pengembangan bahasa pemrograman. Pengembangan bahasa pemrograman ini seperti Fortran, COBOL, dan BASIC memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan komputer dengan lebih mudah. Terus selanjutnya yang keenam ada revolusi personal komputer. Revolusi personal komputer ini pada tahun 1970-an komputer pribadi pertama muncul seperti Apple II dan IBM PC yang membawa komputasi ke rumah dan bisnis. Selanjutnya yang ketujuh ada era internet. Era internet ini menjadi luas digunakan pada tahun 1990-an yang mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan belajar. Terus selanjutnya yang kedelapan ada komputer saat ini, yaitu kita bisa melihat kemajuan pesat dalam komputasi kuantum, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin,
terus dan teknologi terkait lainnya. Rumpun ilmu komputer ini terus berkembang dan penelitian dan inovasi terus mendorong batas-batas kemungkinan teknologi komputer. Baik, kita belajar apa sih di sistem informasi ini? Menurut saya yang pertama itu kita belajar tentang dasar-dasar teknologi informasi, di mana kita ini memahami konsep dasar teknologi informasi seperti perangkat keras, hardware atau perangkat lunak atau software, jaringan dan sistem basis data. Terus selanjutnya yang kedua yaitu manajemen proyek IT. Di sini kita belajar cara merencanakan, mengelola dan mengevaluasi proyek-proyek IT. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu analisis dan perancangan sistem. Di sini kita belajar memahami bagaimana menganalisis kebutuhan bisnis dan merancang sistem informasi yang efisien. Terus selanjutnya yang keempat yaitu keamanan informasi. Di keamanan informasi ini kita memahami konsep keamanan informasi dan cara melindungi data dan sistem dari ancaman. Terus selanjutnya yaitu yang kelima yaitu basis data. Basis data ini kita memahami dasar-dasar basis data termasuk perancangan basis data, SQL dan manajemen bisnis data. Selanjutnya kita belajar tentang sistem enterprise. Nah, di sistem enterprise ini kita belajar tentang penggunaan sistem informasi dalam perusahaan dan organisasi besar. Selanjutnya yang ketujuh ada e-business. Di e-business ini kita mempelajari atau memahami konsep bisnis online dan penggunaan teknologi untuk mendukung untuk pendukungnya. Yang kedelapan ada analisis data. Di analitika data ini kita belajar tentang pengelolaan dan analisis data untuk mendukung dan mengambil keputusan. Yang terusnya yaitu pengembangan aplikasi. Di pengembangan aplikasi ini kita mempelajari pengembangan perangkat lunak dan aplikasi berbasis web. Terus selanjutnya yaitu manajemen proses bisnis. Di manajemen proses bisnis ini kita memahami bagaimana cara mengoptimalkan proses bisnis dengan bantuan sistem informasi. Selanjutnya yaitu ada etika dan hubungan IT. Etika dan hubungan IT ini kita memahami tentang aspek etika dan hukum yang terkait dengan teknologi informasi. Materi-materi ini adalah beberapa yang saya sampaikan dan termasuk contoh dari beragaman topik yang dapat saya pelajari dalam sistem informasi ini. Pilihan saya ini tergantung dari minat saya ke depannya dan tujuan saya ke depannya. Saya masih memilih-milih di mana saya cocok atau tidaknya. Apa sih perbedaan dan keunggulan sistem informasi? Di sini saya menjelaskan perbedaan keunggulan dan dari sistem informasi. Yang pertama ada perbedaan sistem informasi, yaitu yang pertama sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM adalah salah satu jenis sistem informasi yang digunakan untuk membantu manajemen dalam mengambilkan keputusan. Sistem informasi komputer atau disingkat dengan SIC lebih umum digunakan untuk mengelola data dan memproses komputasi. Yang kedua ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini berfokus pada aspek pengambilan keputusan dan manajerial, dan sedangkan sistem informasi komputer dapat digunakan dalam berbagai konteks termasuk ilmu komputer, bisnis, dan banyak di bidang lainnya.
Terus yang ketiga ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini cenderung lebih fokus kepada pemahaman bisnis dan kebutuhan manajemen. Sementara sistem informasi komputer lebih berorientasi pada teknologi dan implementasi teknis. Terusnya saya menjelaskan keunggulan sistem informasi. Keunggulan sistem informasi ini yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Sistem informasi ini membantu dalam otomatisasi tugas-tugas rutin seperti mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas manual dan meningkatkan efisien operasional. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam pengambilan keputusan ini dapat dengan data yang akurat dan terstruktur, sistem informasi memungkinkan manajemen membantu keputusan yang lebih baik dan berdasarkan fakta. Yang ketiga ada integrasi data. Di integrasi data ini sistem informasi memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber sehingga informasi dapat diakses dan digunakan secara holistik atau menyeluruh. Yang keempat ada penghematan biaya. Di penghematan biaya ini meskipun membutuhkan investasi awal, sistem informasi dapat membantu perusahaan menghemat biaya dalam jangka panjang melalui pengurangan kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Yang kelima ada akses data. Di akses data ini yang paling cepat yaitu sistem informasi memungkinkan akses cepat ke data yang diperlukan, membantu penggunaan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tanpa menunggu lama. Keunggulan sistem informasi ini dapat berbeda tergantung dari jenis sistem dan konteksnya masing-masing. Tetapi secara umum sistem informasi ini membantu organisasi dalam meningkatkan kinerja dan pengambilan keputusan dan efisiensi operasional dalam suatu organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan aspek kerja di bidang sistem informasi ini. Aspek kerja di sistem informasi ini yang sangat menjanjikan yaitu beberapa aspek kerja yang memungkinkan Anda pertimbangkan untuk masuk di dalamnya atau bergabung di dalamnya. Yang pertama yang saya tahu itu ada analisis sistem. Di analisis sistem ini menganalisis kebutuhan perusahaan dan merancang solusi sistem informasi yang efisien. Yang kedua ada pengembangan perangkat lunak. Di pengembangan perangkat lunak ini membangun aplikasi dan sistem berbasis perangkat lunak. Yang ketiga ada administrator. Di administrator ini bertanggung jawab atas pengelolaan basis data perusahaan. Yang keempat ada spesialis keamanan informasi, yaitu melindungi data dan sistem dari ancaman keamanan. Yang kelima ada konsultan IT yang memberikan saran kepada perusahaan dalam hal strategi TI, IT, dan implementasi sistem. Yang keenam ada manajer proyek IT, yaitu mengelola proyek mengembangkan sistem informasi. Terusnya yaitu analisis data. Di analisis data ini menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Seterusnya yaitu ada arsitektur perusahaan. Arsitektur perusahaan ini merancang arsitektur teknologi perusahaan. Seiring perkembangannya teknologi dan ketergantungan bisnis pada sistem informasi ini membuat peminat tenaga kerja dalam bidang ini tetap tinggi. Saya dapat bekerja di berbagai bidang sektor. Saya minat di berbagai bidang sektor seperti perusahaan teknologi, keuangan, kesehatan, dan lain-lainnya seiring berjalannya waktu. Saya juga dapat mempertimbangkan untuk
menjadi seorang wirausaha di bidang teknologi informasi ini. Baik, mengapa saya masuk ke sistem informasi di kampus IT Telkom Surabaya? Yang pertama saya ingin menjelaskan kenapa saya ingin masuk di prodi sistem informasi. Alasan saya ingin masuk di sini yaitu aspek kerja yang sangat memungkinkan. Di daerah saya itu banyak yang mencari lulusan dalam bidang sistem informasi ini, dan juga dorongan dari orang tua juga. Dan kenapa saya masuk di Universitas IT Telkom Surabaya? Karena saya untuk ke teknologi ini saya memang berminat di kampus IT Telkom Surabaya, di IT Telkom, terutama di IT Telkom, mau di Bandung, Jakarta, Jawa Tengah, di Surabaya ini yang penting IT Telkom, karena sudah terakreditasi A. Ya tahun depan juga kampus IT Telkom ini sudah berganti nama menjadi University Telkom Surabaya, dan akreditasi kampus juga naik. Ya begitu saja sih alasan saya masuk kuliah sistem informasi di IT Telkom Surabaya, dan semoga kuliah di IT Telkom Surabaya ini selama 4 tahun, semoga saya lulus atau wisuda nanti dapat meraih ilmu yang baik di kampus ini, dan juga mendapatkan pekerjaan yang layak untuk tahun depan. Sekian dari saya, terima kasih.